Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083 dari kelompok 10 kelas RB. Di sini saya akan memulai review modul 5 praktikum komputasi statistik ya. Jadi untuk minggu lalu itu kita telah belajar tentang pembangkitan bilangan acak. Pembangkitan bilangan acak. Gitu. Biasanya digunain untuk apa ya? Untuk simulasi gitu. Nah, terus bilangan yang dibangkitkan itu berupa pseudo random. Artinya pseudo random itu yang dilakukan pengujian itu acak hasil pembangkitannya. Terus tapi sebenarnya dia tuh dibangkitin mengikuti distribusi atau fungsi tertentu gitu. Jadi acak tapi ada aturannya, ngikutin distribusi normal ataupun distribusi uniform kayak gitu. Nah, contohnya juga ada banyak ya, kayak untuk distribusi binomial misalnya itu di sini ada R binom gitu. Dan masih ada banyak lagi lah. Nah, mungkin pertama itu untuk codingannya tentang set sheet. Jadi set sheet ini apa? Set sheet itu seperti apa ya? Nilai awal untuk menetapkan pembangkit atau bilangan yang dibangkitkan itu nilainya akan tetap sama. Misal 1, 2, 4. Terus mau ngebangkitin distribusi normal sebanyak 10. Nah, ini lihat yang dibangkitin segini angka-angkanya. Terus kalau di run lagi, ntar. Nah itu, jadi dia tuh tetap sama. Tapi kalau dia nggak di set sheet kayak tadi kan di run yang R norm doang kayak gitu, tuh dia bakal berubah gitu. Makanya set sheet ini diperlukan untuk pas di run dari awal itu dia bakal tetap sama angka-angka bilangan yang dibangkitkannya kayak gitu. Nah, contoh misal itu untuk R norm. Kalau kita cek itu ya, dia akan mengikuti distribusi normal. Ini kan sedikit ya kayak membangkitkannya, jadi nggak terbentuk seperti normal. Nah, ini baru seperti terlihat ya distribusinya normal. Nah, contoh lain itu mau ngebangkitin bilangan dengan distribusi uniform. Nah ini dia dibangkitkan. Misal kita cek ke run 100. Nah, itu dia mirip-mirip setara gitu, uniform gitu kan. Itu untuk contoh dari cara membangkitkan bilangan acak gitu dari distribusi. Terus juga ada misal mau ngebangkitin dari distribusi binomial. Nah, binomial itu kan apa yang diperlukan? Yang pertama itu seperti ini. Yang di tengah itu total atau size-nya. Terus yang di paling kanan itu probabilitasnya. Jadi nah itu dia. Itu akan muncul gitu. Bilangan-bilangan acak. Seperti binomial. Ini kalau diperbesar sebenarnya dia bakal terlihat kayak gitu. Nah, itu untuk contoh dari pembangkitan bilangan acak dari distribusi seperti normal, uniform, dan binomial gitu. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Kumika Ruby dengan NIM 122450038 dan di sini saya akan melanjutkan video praktikum dari teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang teknik dari pembangkitan bilangan acak. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang inverse transform method. Jadi inverse transform method atau metode inverse transform ini adalah teknik yang dipakai untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu peubah acak. Nah, dia ini pakai transformasi integral dari peluang. Dan di teori tersebut menyatakan jika X adalah peubah acak kontinu dengan CDF
X, maka U atau uniform sama dengan Fx dengan persebaran uniform 0 sampai 1. Jadi ada tahapan-tahapannya juga. Jadi pertama, tahapannya itu adalah membangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform di antara 0 sampai 1. Lalu kita misalkan si Fx ini adalah CDF dari suatu distribusi acak. Setelah itu dicari inverse dari F-nya. Lalu bilangan acak itu sama dengan X sama dengan F inverse uniform. Nah, di sini kita mau coba misalkan ada suatu distribusi uniform pada interval A sampai B memiliki CDF. Nah, itu adalah Fx sama dengan X min A dibagi B min A X elemen dari A sampai B. Nah, habis itu dicarilah fungsi inversenya. Dapat A tambah U dikali B min A, dengan U itu adalah bilangan acak dari distribusi uniform. Kita disuruh tentuin 100 sampelnya. Nah, kita coba dulu, dan ini tuh masuk ke dalam kasus yang kontinu ya guys. Kita deklarasi dulu. A sama dengan 2, B 10, assign. Lalu kita bangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1. Ini manif itu fungsi uniformnya. Terus kita apply atau kita masukin inverse CDF-nya ke dalam X. A ditambah U dikali B min A. Ini inverse yang tadi ya. Terus kita deklarasiin X-nya. Nah, lalu kita tampil histogramnya buat ngeliat persebarannya, distribusinya. Break sama dengan 30. Mainnya itu buat judulnya histogram distribusi uniform. Ini simulasi aja. Terus X labnya atau suhu X-nya itu dikasih nama nilai, colornya itu hijau. Kita tutup. Jadi ini output dari bilangan acaknya dan persebaran uniform, dan ini histogramnya. Jadi ada frekuensinya sama nilainya. 2, 4 sama 6 itu persebarannya bisa dilihat di sini. Yang paling tinggi itu di 6 dengan frekuensinya itu sampai 6. Oke. Lanjut. Sekarang kita mau misalkan suatu distribusi diskrit. Nah, ada probabilitasnya, yaitu sampai dari peluang 1 sampai 3 itu peluang 1 itu 0,2, peluang 2 itu 0,45, kan jadi ditambah tuh jadi 0,65. Sama peluang 3 nya itu 0,35. 0,65 ditambah 0,35 jadi 1 kan. Berarti itu udah pas peluangnya. Terus kita mau coba kasus diskritnya. Disuruh tentuin 500 sampel. Kita N-nya itu 500 jumlah sampelnya. Terus seperti biasa kita masukin dulu si ranifnya. Terus kita masukin probabilitas kumulatifnya yang tadi kita udah tambah satu-satu. Terus masukin nilai diskrit yang sesuai yang tadi nilai peluang diskritnya 1, 2, sama 3. Nah, kita coba cari fungsi inverse CDF-nya. Find interval U, P ini rightmost
terus ini sama dengan true ditambah 1, terus kita tambahin histogramnya X breaks ini sequence itu 0,5, terus 3,5, mulai dari 0,5 sampai 3,5 dengan selisih 1, terus judulnya itu main sama dengan histogram distribusi discrete, terus judulnya sumbu X nya itu adalah nilai warnanya light green, terus true. Oke, jadi ini histogram distribusi discrete-nya dengan nilai tertinggi ada di rentang 1,5 sampai 2,5 dengan frekuensi lebih dari 150. Oke, sekarang kita lanjut membangkitkan model buat regresi linear sederhana dengan n-nya itu adalah 0 dari rentang 0 sampai 1 dengan beta 0 nya 0,81 dan beta 1 nya 1,15. Nah, ini merupakan kasus pada suatu model ya, model regresi. Jadi kita inisialisasi dulu beta 0 nya 0,81, beta 1 nya itu 1,15, terus B0 topinya itu masih kosong, kita inisialisasi kosong dulu. B1 topinya itu kita inisialisasi 0 atau kosong, terus kita bikin iterasi n sampai 1 sampai 300, kita buka epsilon r0 10 B0 tambah B1 dikali X tambah epsilon. Oke, pakai linear model Y dikurang X, terus kita inisialisasi B0 tapi itu kita masukin vektor B0 tapi cek coefficients 1 B1 tapi B1 tapi objek coefficients 2, terus kita tutup. Hasilnya itu matriks C6 P6, tapi kita buat matriks buat hasilnya standar deviasinya itu
B0 topi, meannya itu B1 topi, terus standar deviasi dari B1 topi 12,N-RU sama jumlah baris 2 jumlah kolom 2. Terus kita tambahin nama buat barisnya, baris hasilnya namanya B0 sama B1. Terus kita tampilin hasilnya. Kita coba, di sini ada yang error. I in 1-300 R0 10. R0 10 B0 ditambah B1 dikali X ditambah F1. Cek. Nah, ini di sini dia ternyata harusnya itu X. Okay. Nah, jadi bisa langsung terlihat ini mean untuk B0 itu 0,83 dan mean untuk B1 itu 1,15 dan standar deviasi untuk B0 itu 0,33 dan standar deviasi untuk B1 itu adalah 0,34. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Juni Pratiwi dengan NIM 122450014. Di sini saya akan melanjutkan tentang acceptance rejection method. Nah, jika kita menggunakan CDF, suatu perubahan acaknya itu tidak bisa ditentukan, maka kita bisa menggunakan acceptance rejection method yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, ide dari ARM atau acceptance rejection method ini adalah sebuah distribusi X yang akan menjadi target untuk pembangkitan bilangan acak. Namun, sulit untuk dilakukan pembangkitan secara langsung, sehingga dibandingkan kita menggunakan bilangan acak atau distribusi X-nya itu secara langsung, kita bisa menggunakan distribusi Y atau disebut dengan proposal distribution yang lebih mudah untuk diimplementasikan. Nah, Y adalah suatu perubahan acak yang nilai anggotanya sama dengan X. Nah, kita mengandaikan X dan Y adalah dua perubahan acak dengan fungsi masing-masing F dan G. Terdapat konstanta C
sehingga FT-GT-nya itu lebih kecil sama dengan C untuk semua nilai T, FT-nya tuh kurang dari 0. Nah, tahapannya seperti yang aku bilangin tadi. Pertama, tetapkan peubah acak Y sebagai target dari sebaran beserta PDF-nya atau GY-nya. Kemudian kita bangkitkan peubah acak Y. Terus kemudian kita bangkitkan U berdasarkan distribusi uniform 0 dan 1. Kemudian kita hitung nilai C-nya dengan mendapatkan nilai maksimum dari FT dibagi GT. Kemudian jika nilai U-nya lebih kecil sama dengan FY per CGY, maka jadikan Y sebagai X-nya. Kemudian jika poin 4 terpenuhi, maka kembali ke poin 1. Kemudian di sini ada contohnya, misalkan kita ingin menghasilkan sampel dari distribusi gamma dengan parameter alfanya itu adalah 2 dan betanya itu adalah 2 juga. Kita menggunakan distribusi eksponensial alfa sama dengan 1 sebagai distribusi proposalnya. Kemudian ini adalah rumus PDF-nya. Kita akan coba codingannya ini. Kita coba. Di mana kita di sini akan menuliskan nilai alfanya itu adalah 2. Kemudian ada nilai betanya juga 2. Kemudian kita lambdanya untuk distribusi eksponensialnya kita menggunakan 1 dibagi nilai gamanya, betanya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai C-nya dengan X value. Di mana nilai X value itu akan membuat urutan nilai X mulai dari 0,01 sampai 10 dengan titiknya itu 1000. Kemudian density gamma value itu ini adalah rumusnya. Ini digunakan untuk menghitung densitas probability distribusi gamma secara manual untuk setiap nilai X value-nya. Terus kemudian density exponential value itu digunakan untuk menghitung densitas distribusi eksponensial untuk setiap nilai eksponen X value-nya. Kemudian kita akan mencari nilai C-nya, di mana nilai C-nya itu akan menentukan konstanta penyesuaian maksimum antara density gamma dan eksponen yang digunakan untuk metode accepted rejection untuk memastikan batasan atas pada probabilitasnya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai C-nya itu adalah 5.
Di sini ada kodenya, di mana di sini n sampel itu adalah jumlah sampel yang kita inginkan, di mana kita di sini menginginkan nilainya 1000. Kemudian samples ini adalah vektor kosong untuk menyimpan hasil sampel dari distribusi gamma yang akan dihasilkan. Kemudian di sini di for ini adalah metode acceptance rejection, di mana di sini ada for i in 1, ini adalah untuk melakukan iterasi untuk hasilkan nilai sampel itu 1000 sampel. Terus kemudian di sini ada repeat, digunakan untuk melakukan pengulangan sampai sampelnya diterima. Kemudian di sini ada X proposal untuk menghasilkan sampel dari distribusi proposal untuk menggunakan fungsi REXP ini dengan parameternya lambda. Kemudian di sini ada distribusi gamma untuk menghitung densitas distribusi gamma untuk nilai X proposalnya. Kemudian U ini adalah menghasilkan angka acak dari distribusi uniform antara 0 dan C-nya ini adalah sebagai nilai atasnya, batas atasnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan dengan 30 bins. Judulnya itu adalah histogram dari distribusi gamma simulasi dengan variabel S-nya itu adalah value dan probability-nya itu adalah true. Dan ini adalah hasilnya. Pertama, di histogram ini adalah nilai density-nya. Kemudian di sini ada nilai X-nya. Dan bentuk histogramnya ini adalah distribusi gamma yang memiliki bentuk yang asimetris dan biasanya berbentuk miring ke kanan. Yang artinya terdapat lebih banyak nilai yang lebih kecil dan nilai-nilai yang lebih besar menjadi semakin jarang. Nah, ini terlihat di histogram, di mana terdapat lebih banyak sampel di sebelah kiri sekitar 0 hingga 5 dan semakin sedikit sampel di sebelah kanan di atas nilai 5. Nah, kemudian batang-batang yang lebih tinggi di sekitar nilai antara 2 sampai 4 yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampel jatuh pada rentang nilai tersebut yang konsisten dengan distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trian Rizky Nurrohmah dengan NIM akhir 20 dari kelompok 10 praktikum komputasi statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct transformation. Metode direct transformation ini adalah teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Misalkan ingin mentransformasi distribusi uniform ke distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial dengan parameter lambda memiliki fungsi inverse CDV F pangkat min 1 U min ln 1 min U per lambda. Karena 1 min U dan U memiliki distribusi yang sama, maka fungsi inverse CDF dapat ditulis F1 F pangkat min 1U sama dengan minus ln U per lambda. Lalu di sini saya akan melakukan live coding menggunakan RStudio. Di sini saya menggunakan Markdown. Saya menggunakan Markdown. Di sini saya akan membuat parameter distribusi eksponensialnya. Eksponensial lambda panah 1 ini untuk parameter lajunya, parameter laju, lanjut jumlah sampel yang saya inginkan. Saya di sini ingin menggunakan sampel sebanyak 1000. Lanjut generate bilangan acak distribusi uniform.
Di sini saya memakai U sama dengan RANIF N. Lanjut, transformasi. Saya akan transformasi langsung distribusi eksponensialnya. X panah log U per lambda. Oke. Di sini saya akan menampilkan histogramnya menggunakan rumus break sama dengan 30, main sama dengan histogram dari distribusi eksponensial. Lanjut, koma xlab sama dengan nilainya dimasukin dan colornya sama dengan removing. Oke, kita run. Oke, kode ini mensimulasikan distribusi eksponensial menggunakan inverse transform dengan parameter laju atau lambdanya adalah 1. Yang pertama, 1000 bilangan acak dihasilkan dari distribusi uniform atau 0,1 menggunakan fungsi runIf, lalu dilakukan transformasi menjadi distribusi eksponensial melalui rumus x min log. Ini per lambda. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk histogram dengan 30 bin yang menggambarkan distribusi eksponensial khas, di mana frekuensi nilai tinggi berada di dekat 0 dan menurun seiring bertambahnya nilai, sesuai dengan karakteristik distribusi eksponensial yang memiliki laju penurunan cepat. Nah, hasil analisisnya, histogram yang dihasilkan harus menunjukkan distribusi eksponensial yang khas, dengan banyak nilai mendekati 0 dan semakin sedikit nilai angka yang lebih besar karena sifat distribusi eksponensial yang menurun eksponensial seiring bertambahnya nilai. Nah, kesimpulan dari modul ini yaitu modul praktikum 5 komputasi statistik membahas pembangkitan bilangan acak yang menjadi alat penting dalam komputasi statistik untuk simulasi. Bilangan acak yang dihasilkan disebut pseudo-random. Karena meskipun tampak acak, mereka dihasilkan oleh algoritma yang menggunakan fungsi matematis. Pada umumnya, bilangan acak ini mengikuti distribusi tertentu, dan untuk membangkitkan dalam perangkat lunak seperti R digunakan fungsi-fungsi tertentu. Nah, di modul ini mencakup berbagai distribusi seperti normal, binomial, uniform, dan eksponensial yang dijelaskan melalui beberapa perintah di R untuk membangkitkan bilangan acak dari masing-masing distribusi tersebut. Nah, selain itu, modul ini menguraikan 3 metode utama untuk menghasilkan bilangan acak dari distribusi yang lebih rumit. Yang pertama yaitu inverse transform method, yang kedua ada accepted rejection method, dan direct transformation. Nah, metode inverse transform ini misalnya melibatkan penggunaan CDF untuk mendapatkan bilangan acak. Sementara metode chap rejection digunakan untuk distribusi target sulit diimplementasikan secara langsung. Setiap metode ini dilengkapi dengan contoh simulasi menggunakan R, seperti menghasilkan bilangan acak dari distribusi gamma atau eksponensial, sehingga kita dapat memahami konsep-konsep tersebut melalui implementasi praktis. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.